Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Tisnawati di mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan kelas 11. Pada pertemuan hari ini, Ibu akan melanjutkan materi dari part 2 bab 3, menghitung titik impas, break even point, usaha pembenihan ikan konsumsi. Baik, silahkan kalian simak materi yang akan Ibu sampaikan berikut ini ya. Break even point atau biasa disebut dengan BEP adalah suatu keadaan di mana usaha tidak memperoleh laba dan tidak menderita kerugian atau impas. Secara umum, manfaat dari BEP adalah 1. Merupakan alat perencanaan untuk menghasilkan laba. Yang kedua, memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan serta hubungannya dengan kemungkinan memperoleh laba menurut tingkat penjualan. Yang ketiga, mengukur dan menjaga agar penjualan tingkat produksi tidak lebih kecil dari BEP. Yang keempat, menganalisis perubahan harga jual, harga pokok, dan besarnya hasil penjualan atau tingkat produksi. Sehingga analisis terhadap BEP merupakan suatu alat perencanaan penjualan dan sekaligus perencanaan tingkat produksi agar perusahaan secara minimal tidak mengalami kerugian. Selanjutnya, karena harus memperoleh keuntungan, berarti perusahaan harus berproduksi di atas BEP-nya. BEP produksi dan harga dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Untuk menghitung BEP produksi, jadi kita bisa menghitung total biaya bagi harga penjualan, sedangkan untuk menghitung BEP harga, kita bisa mendapatkan dari total biaya dibagi total produksi. Nanti hasilnya akan ketemu ya untuk BEP produksi dan BEP harganya. Selanjutnya, promosi produk hasil usaha pembenihan ikan konsumsi. Promosi adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan orang-orang tentang produk yang dihasilkan organisasi dari individu ataupun dari rumah tangga. Sebelum merencanakan dan mengembangkan strategi promosi penjualan, sebaiknya tentukan terlebih dahulu tujuan promosi yang ingin Anda capai. Hal ini penting agar program promosi yang direncanakan bisa sesuai dengan tujuan utama yang ingin dibidik seorang pelaku usaha. Berikut adalah tujuan utama mempromosikan sebuah produk. Yang pertama, meningkatkan angka penjualan. Yang kedua, memberikan daya tarik khusus bagi para pelanggan. Yang ketiga, membangun loyalitas terhadap konsumen. Beberapa manfaat lain adanya kegiatan promosi. Yang pertama, mengetahui produk yang diinginkan para konsumen. Kemudian, mengetahui tingkat kebutuhan konsumen akan suatu produk. Yang ketiga, mengetahui cara pengenalan dan penyampaian produk hingga ke konsumen. Yang keempat, mengetahui harga yang sesuai dengan kondisi di pasaran. Yang kelima, mengetahui strategi promosi yang tepat kepada konsumen. Yang keenam, mengetahui kondisi persaingan pasar dan cara mengatasinya. Yang terakhir, menciptakan image sebuah produk dengan adanya promosi. Beberapa cara promosi yang mudah dan tepat sasaran. Yang pertama, bisa dengan cara dari mulut ke mulut atau dari testimonial. Yang kedua, promosi melalui jejaring sosial dari beberapa media sosial. Yang ketiga, promosi melalui loyalty program. Yang keempat, melalui upselling. Yang kelima, mengadakan suatu pameran. Yang keenam, bisa melalui blog atau video. Yang terakhir, bisa dengan menggunakan stiker promosi di tempat-tempat tertentu. Laporan kegiatan usaha pembenihan ikan konsumsi. Laporan adalah segala sesuatu baik itu peristiwa ataupun kegiatan yang dilaporkan dan dapat berbentuk lisan maupun tertulis.
berdasarkan fakta atau peristiwa yang terjadi. Menganalisis laporan berarti melakukan suatu penelitian terhadap laporan. Hal yang dianalisis meliputi peristiwa, kronologi waktu, kelengkapan data, dan kebahasaan dan bentuk laporan. Berikut ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan laporan. Yang pertama, menyimak laporan dengan seksama sehingga dapat menangkap informasi yang disampaikan secara utuh dan terperinci. Yang kedua, memahami isi laporan dari bentuk, isi, maupun dari kebahasaan. Yang ketiga, menguraikan secara rinci pokok-pokok dari isi laporan. Yang keempat, melakukan pengecekan terhadap setiap hal secara detail dan cermat. Yang kelima, tidak mencampur adukan antara fakta, opini, dan juga pendapat. Yang keenam, melakukan kajian terhadap kebenaran dari isi laporan tersebut. Yang terakhir, memberikan suatu pandangan atau pendapat terhadap laporan berdasarkan teori ataupun dari referensi. Berikutnya adalah proposal usaha. Proposal usaha merupakan dokumen tertulis yang disiapkan oleh wirausahawan untuk mengembangkan semua unsur yang relevan sehingga orang luas tertarik untuk melakukan kerjasama. Dan dalam pembuatan proposal ada sistematika penulisan yang dibiasakan dijadikan untuk pedoman. Demikian materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Tetap semangat, jaga protokol kesehatan. Sampai bertemu lagi di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.